Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melakukan rotasi terhadap 57 kepala sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan negeri di Provinsi Lampung. Adapun pelantikan 57 kepala SMA maupun SMK negeri tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amiriko pada Jumat 14 Februari 2025 kemarin. Dari 57 orang kepala sekolah yang diganti, 39 diantaranya merupakan kepala SMK negeri, sementara sisanya 18 orang merupakan kepala SMK negeri. Di antara kepala sekolah yang dirotasi yakni Ketua MKKS SMA Provinsi Lampung, Hendra Putra, yang sebelumnya menjabat Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung, berpindah dengan jabatan baru menjadi Kepala SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Kemudian, Ketua MKKS SMK Provinsi Lampung, Armina, yang sebelumnya menjabat Kepala SMK Negeri 2 Metro, berpindah menjadi Kepala SMKN 1 Bandar Lampung. Thomas Amiriko mengatakan pergantian kepala sekolah tersebut merupakan proses penyegaran biasa guna meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Lampung. Thomas mengatakan sebelum melakukan rotasi, pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan survei di lapangan ke setiap satuan pendidikan di bawah naungan Disdikbud Provinsi Lampung. Adapun tim survei tersebut ditujukan untuk menggali potensi dan kemampuan masing-masing kepala sekolah. Thomas pun mengatakan jika rotasi kepala SMA maupun SMK negeri ini tersebar di semua kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung. Lebih lanjut, Thomas mengatakan jika para kepala sekolah yang baru dilantik diberi kesempatan untuk menetapkan target capaian prestasi akademik maupun non-akademik di sekolahnya masing-masing. Menurut Thomas, saat ini masih ada beberapa satuan pendidikan di Provinsi Lampung yang belum memiliki kepala sekolah definitif, sehingga pihaknya berencana akan melakukan seleksi terbuka calon kepala SMA maupun SMK negeri di bawah naungan Disdikbud Provinsi Lampung. 57 kepala sekolah, baik itu SMA maupun SMK se-Provinsi Lampung, itu adalah proses penyegaran rotasi biasa di lingkungan dinas pendidikan untuk meningkatkan motivasi ya. Jadi itu berdasarkan survei kita cek, kita lihat, kita mapping ya seperti apa kompetensi kepala sekolahnya, maka kemudian coba kita rumuskan dengan tim ya kan, sehingga kita melakukan rotasi sesuai dengan kompetensinya, sehingga ini salah satunya ini yang dilantik ini kan berdasarkan cek ya kan, cek and recheck ya kan, ada tim yang bekerja di bawah ya kan. Bayangkan saja penjaga sekolah aja ditanya ya kan, ini orangnya bagus apa tidak, ini orangnya bagaimana gitu. Jadi sampai yang di komunitas sekolah itu kita tanya gitu, sehingga nah ini kita lakukan pergeseran gitu. Harapan kita dengan proses pelantikan ini mereka bisa menetapkan target sekolahnya mau dibawa kemana, targetnya apa, baik itu aspek prestasi akademik maupun sarana prasarananya maupun pendidikan yang lain. Mereka mesti punya target dan inovasi.